Masih di Indonesia Morning Show dan pagi ini sudah ada rekan kami Wulan Juliani yang sudah berada di Bandara Halim Perdana Kusuma yang akan memberikan informasi terbaru tentang dibukanya bandara ini. Selamat pagi Wulan, silakan laporannya. Selamat pagi Zi, selamat pagi Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Wulan Juliani di Indonesia Morning Show. Dan di hari Sabtu ini yang cukup cerah, saya sudah berada di kawasan Halim Perdana Kusuma ya. Dan mulai tanggal 10 Januari kemarin memang Bandara Udara Halim Perdana Kusuma sudah resmi membuka penerbangan komersial. Sejauh ini baru ada satu maskapai penerbangan dengan 4 tujuan yaitu Yogyakarta, Semarang, Malang dan juga Palembang. Dari sisi jadwal penerbangan sendiri kemarin masih ada beberapa jam penerbangan yang mengalami keterlambatan kurang lebih 1 jam. Namun meski sudah dikomersialkan, Halim tetap pada fungsi utamanya yakni diperuntukkan untuk aktivitas militer dan juga akses penerbangan sejumlah kepala negara. Dan saya sudah bersama dengan Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Udara itu Bapak Joko Muryatmojo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak langsung saja ya, kemarin sudah resmi dibuka Halim menjadi ada penerbangan komersialnya, tapi mengalami keterlambatan. Kalau kita boleh tahu apa saja sih Pak masalahnya kemarin itu? Ya, jadi hari pertama kemarin memang ada 1-2 flight yang mengalami keterlambatan di Halim karena adanya prosedur administrasi yang kebetulan ada salah ketik dan sebagainya sehingga perlu dirapikan terlebih dahulu sehingga setempat terjadi delay. Tetapi hari ini dan mudah-mudahan seterusnya sudah tidak terjadi delay lagi karena sudah kita selesaikan semuanya. Lalu kemarin kabarnya di Bandara Udara Soekarno-Hatta juga mengalami delay ya Pak atau keterlambatan. Apa ada hubungannya dengan keterlambatan di Halim sendiri Pak? Tidak ada, karena ini pengelolaannya terpisah, jadi tidak ada kaitannya keterlambatan di Soekarno-Hatta dengan yang ada di Halim. Di Soekarno-Hatta kalau terjadi keterlambatan terutama karena kepadatan lalu lintas yang ada di sana. Kita masih menunggu kadang-kadang di pesawat menunggu sampai 40-45 menit menunggu antri untuk take off. Ya. Lalu kan Halim sendiri masih tetap dengan fungsi utamanya ya Pak. Apa itu nantinya ke depannya akan mengganggu jalannya dari penerbangan komersial Pak? Karena nantinya di bulan depan dan juga 2 bulan ke depan juga akan masuk lagi beberapa maskapai penerbangan. Apa akan terganggu Pak? Jadi begini, kita jangan dibalik. Jadi pemindahan sebagian penerbangan dari Soekarno-Hatta ke Halim Perdana Kusuma itu adalah untuk mengurangi beban traffic yang terlalu padat di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian dengan persetujuan dari pengelola bandara termasuk dari TNI AU, sisa kapasitas yang ada di Halim ini kita pergunakan untuk mengalihkan sebagian penerbangan ke Halim. Sehingga kita berharap tidak akan mengganggu kegiatan penerbangan yang sudah eksis di Bandara Halim Perdana Kusuma sendiri. Jadi kita harapkan kedua masing-masing bisa sinergi, tidak saling mengganggu. Tetapi kembali lagi kita memang menggunakan sisa kapasitas yang ada di Halim untuk membantu keperluan penerbangan supaya beban di Bandara Soekarno-Hatta tidak terlalu berat. Tapi kembali lagi pemindahan sebagian ke Halim bukan penyelesaian masalah Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ada prosedur dan ada tata cara serta ada upaya penyelesaian tersendiri. Lalu untuk penumpang sendiri Pak, dengan adanya delay beberapa jam ataupun nanti misalkan masih ada delay bila ada kepala negara yang datang atau untuk dipakai di tujuan utamanya Bandara Udara Halim sendiri, untuk pemberitahuan ke penumpang sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi pemberitahuan kepada penumpang karena kan itu termasuk masalah operasional. Ya, jadi kita mohon kepengertian dari para penumpang dengan pindahnya ke Halim ini terpaksa akan ada yang namanya expected delay. Kemungkinan terjadinya delay dan sebagainya. Nah ini mohon pengertian dari teman-teman para penumpang bahwa itu mungkin akan terjadi. Walaupun tidak setiap hari jelas. Ya, tetapi yang jelas tidak akan terjadi delay seperti yang ada di Soekarno-Hatta karena sudah sangat padat tadi. Gitu. Jadi mudah-mudahan di sini bisa mengurangi hal-hal yang seperti itu. Tapi expected delay tetap akan terjadi karena adalah masalah operasional bandar udara. Sebagai konsekuensi kita melakukan kegiatan penerbangan di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma yang sebelumnya sudah punya banyak agenda kegiatan yang tidak boleh diganggu.
Lalu Pak, untuk pas delay itu sendiri, untuk penumpang sendiri nantinya kan ini akan bertambah terus ya Pak maskapai yang masuk. Iya. Kira-kira nanti akan ada berapa penerbangan lagi Pak yang masuk dan juga rutenya kemana saja penambahannya Pak? Ya, jadi sisa kapasitas yang ada di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma itu tidak banyak, sehingga airline yang akan terbang dari Halim pun juga tidak banyak. Bulan Februari nanti rencana ada Garuda, kemudian bulan Maret nanti ada Indonesia Air Asia bergabung, kemudian juga kita sekarang sedang menunggu Lion Air dan Batik Air untuk terbang dari Halim Perdana Kusuma. Tetapi jelas tidak banyak rute-rutenya, kita hanya akan, sekarang ini kan ada 4 rute ya, nanti tambahan rutenya adalah Halim Pontianak oleh Garuda Indonesia, kemudian Halim Surabaya, dan Halim Medan itu oleh Garuda maupun Indonesia Air Asia. Itu semua rutenya hanya dalam negeri saja ya Pak? Kalau untuk rute keluar negeri apakah akan ada Pak menyusul? Untuk berjadwal rute luar negeri kita tidak punya rencana. Karena penerbangan luar negeri dari Halim sudah banyak dilayani oleh teman-teman charter kan ya, jadi gitu. Jadi untuk dalam negeri, Halim hanya untuk dalam negeri saja. Ya. Terima kasih Pak Joko atas informasinya. Itu dia tadi informasi yang bisa saya sampaikan langsung dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Semoga bermanfaat untuk Anda dan memang Bandar Udara Halim Perdana Kusuma ini tetap menjadi, walaupun telah menjadi bandara komersial, tetap pada fungsi utamanya. Baik, sekian informasi dari saya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Kembali ke rekan-rekan saya di studio. Selamat pagi. Terima kasih Selamat pagi, Wulan. terima Thank kasih you. Wulan. Jadi Bandara Halim Perdana Kusuma baru satu penerbangan maskapai saja dulu ya. ya. Dan untuk penerbangan dalam negeri ini bagus juga berarti kalau misalnya untuk masyarakat Jakarta khususnya mau bepergian ke luar negeri, jadi ke Soekarno-Hatta, kalau ke dalam negeri ke Halim saja. Halim. Jadi sudah dipencar ya. Pertanyaan selanjutnya kira-kira akan protes nggak ya orang daerah sekitar Halim itu macet kan nanti? Tapi kan dibagi lah, kita bagi-bagi bebannya. Jadi justru kemungkinan menimbulkan lahan baru bagi mereka. Di tengah kemacetan mereka bisa menjual sesuatu. Bisa juga. Bisa atau juga. menjadi ini calo. Oh,